أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Wajibat, siapa yang sudah hafal dalil syarat-syarat la ilaha illallah? Ada yang sudah hafal? Dalil ilmu dan dalil yakin. Ya, dua aja dulu, dalil ilmu dan dalil yakin. Baik. Nah, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Illa ay bila ilaha illallah, ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamuna bi qulubihim Laisa Abu Hurairah an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam. Innamal mu'minuna allazina Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yaqullahu bihima 'abdun wa yashhadu bihima illa dakhala jannah wa bisahhi wa fi riwayatin la wa an Abi Hurairah aidan mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Siapa lagi? Dalil ilmu dan dalil yakin. Kalau enggak ya dalil ilmu tidak mengapa ya. Dicicil-cicil.
Siapa lagi yang hafal? Qala muallifu rahimahullah. Ayo, man? Enggak ada? Ada yang mau coba? Baik. Pekan depan ya, kalau tidak ada yang mau coba hari ini, insyaallah pekan depan. Jadi boleh dalil ilmu, boleh dalil ilmu dan yakin, dan boleh dalil ilmu, dalil yakin, kemudian dalil ikhlas ya. Boleh semua juga boleh ya. Baik. Kita lanjutkan. Terakhir kita sampai pembahasan dalil jujur ya, dalil jujur dari sunnah. Masabata fi sahihain an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Dari sunnah, hadis yang terdapat dalam sahihain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, ya tidaklah seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, jujur dari hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan ya neraka atasnya. Taib, hadis ini sudah kita jelaskan, namun kita belum baca syarahnya. Kita baca syarahnya, yakni dalil jujur dari sunnah, hadis yang terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Mu'ad bin Jabal Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya Mu'ad bin Jabal Abu Abdurrahman Al-Khazraji Al-Ansari As-Sahabi Al-Mashhur, sahabat yang masyhur. Kana ilaihi al-muntaha fil ilmi wal ahkam wal Qur'an. Kepadanya dipulangkan ilmu, hukum dan Al-Qur'an. Ya, artinya tempat bertanya. Mu'ad bin Jabal adalah tempat bertanya tentang ilmu, tentang hukum-hukum dan tentang Al-Qur'an. Wa huwa min a'yanis sahabah, dia termasuk sahabat pilihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Mu'ad yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama'i biratwatin. Mu'ad pada hari kiamat akan digiring di depan para ulama selangkah. Ai bi khatwatin au ramyati sahmin au nahwi zalik. yakni selangkah atau satu lemparan panah atau yang semisalnya. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam An-Nihayah dan yang lainnya. Jadi Mu'ad bin Jabal paling depan. Ya. Para ulama mereka berdiri, mereka berbaris, maka Mu'ad bin Jabal yang paling ya di depan, selangkah berada di depan mereka. Keutamaan Mu'ad bin Jabal katsiratun, ya, sangat banyak sekali. Tadi Anda sempat baca-baca keutamaan Mu'ad bin Jabal. Nah, jadi al-kisah rawa Malik ad-Dar qala inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhadha 400 dinar faja'alaha fi surratin faqala lil gulam idhhab biha ila Abi Ubaidah.
Malik bin Dar meriwayatkan, ya, dia berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil 400 dinar. 400 dinar. Satu dinar berapa gram emas? 4,25 gram emas. Kira-kira berapa juta satu dinar? Kalau 1 gram emas 1 juta, berarti 1 dinar berapa? Taruhlah 1 dinar 5 juta ya, biar kita mudah hitungnya. Coba antum kalikan 5 juta kali 400. Berapa kira-kira? 5 juta kali 400. Berapa? 2 miliar. Baik, jadi Umar mengambil uang sebanyak 400 dinar, lalu Umar masukkan dalam sebuah kantong. Lalu dia berkata kepada pelayannya, berikanlah uang ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian diamlah sesaat di rumahnya hingga engkau lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang tersebut. Fazahaba biha al-gulam. Lalu ya si pelayan dia pergi membawa uang tersebut kepada Abu Ubaidah. Lalu dia berkata, yaqulu laka amirul mu'minin, ij'al hazihi fi ba'di hajatika. Amirul Mukminin ia berpesan kepadamu, gunakanlah uang ini untuk sebagian keperluanmu. Kata Abu Ubaidah, ya, semoga Allah merahmatinya dan menyambungnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang sebanyak ini? 2 miliar ya, kalau kita rupiahkan kurang lebih 2 miliar. Abu Ubaidah berkata kepada pelayannya, izhabi bihadhihi sab'ah ila fulan, ya, bawalah uang ini ke si fulan 7 dinar, kemudian ya ke si fulan 5 dinar, ke si fulan sekian dinar, sampai dia menghabiskannya. Dia bagi-bagikan ya uang tersebut kepada orang lain sampai habis. Sampai habis. Insyaallah ya. Dia tidak simpan sedikit pun, dia bagi-bagikan semuanya. Kemudian si pelayan Umar dia kembali kepada Umar dan menceritakan hal itu kepadanya. Dan dia dapati Umar telah menyiapkan jumlah yang sama untuk Mu'ad bin Jabal. Kata Umar, ya, bawalah uang ini kepada Mu'ad bin Jabal, kemudian diamlah sesaat di rumahnya hingga engkau melihat apa yang dia lakukan. Fazahaba biha ilaihi, lalu si pelayan membawa uang tersebut dan berkata, Amirul Mukminin berpesan, gunakanlah uang ini untuk sebagian keperluanmu. Kata Abu Ubaidah, semoga Allah merahmatinya. Lalu Abu Ubaidah berkata, wahai pelayan, ya, wahai pelayanku, bawalah uang ini kepada si fulan sekian, ya, bawalah ya uang ini kepada si fulan sekian. Tiba-tiba muncul ya istri Mu'ad bin Jabal dan dia berkata, nahnu wallahi masakin fa'atina. Demi Allah, kita ini juga orang miskin. Ya, berikanlah sebagian untuk kita. Ketika itu tidak tersisa di dalam kantong kecuali dinaron, kecuali 2 dinar. Lalu Abu Ubaidah Mu'ad bin Jabal memberikan uang tersebut kepada istrinya. 2 dinar. Faraja al-gulam ila Umar, lalu si pelayan kembali kepada Umar dan menceritakan hal itu kepadanya. Fasurra bizalika, Umar merasa senang dengan hal itu dan Umar berkata, innahum ikhwatun ba'duhum min ba'din. Jadi mereka adalah ya saudara-saudara, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini diantara keutamaan Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal.
Dan cerita-cerita yang seperti ini banyak. Umar bin Khattab pernah dapat duit sekian, langsung dibagi-bagikan. Ya, bahkan ada sahabat yang dia tidak bisa tidur, ya, di malam hari dia gelisah karena dia megang banyak uang. Dia dapat rezeki, ya, dapat duit banyak, dia nggak bisa tidur, bingung dia, gelisah. Nah, ini duit ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau masalah uang, ya para jamaah, itu pertanyaannya dua, ya. Dari mana kau dapatkan uang tersebut dan kemana kau belanjakan? Gak bisa tidur dia. Akhirnya istrinya bertanya, kenapa engkau tidak bisa tidur? Kata dia, karena ini uang ini, ya, membuat saya tidak bisa tidur. Kata istrinya, udah tinggal dia sedekahkan aja. Oh, ini ide yang bagus. Besoknya dia sedekahkan semuanya. Jadi dia nggak bisa tidur karena punya banyak duit. Kalau kita kan nggak bisa tidur karena nggak punya duit, ya. Ya, nggak bisa tidur, ya, pusing, ya, ini nggak ada duit dan seterusnya. Kisah yang seperti ini banyak sekali, ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling dermawan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Ya, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kemudian yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar orang yang paling dermawan. Abu Bakar pernah menyedekahkan semua hartanya. Abu Bakar pernah menyedekahkan semua hartanya. Kemudian Umar bin Khattab juga orang yang paling dermawan. Dia pernah menyedekahkan separuh hartanya, ya, dan seterusnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi keutamaan Mu'adz bin Jabal banyak sekali. Mata radhiyallahu anhu, ya, beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah di Syam karena terserang penyakit taun. Dan umurnya 38 tahun. Ya, masih muda, ya, 38 tahun, radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, semoga Allah meridhoinya dan dia ridho kepada Allah. Lafaz hadis ini, ya, indal Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz bin Jabal, Nabi membonceng Mu'adz bin Jabal di atas kendaraannya. Ini juga dalil tawadhu'nya Nabi. Nabi yang ada di depan, Mu'adz yang ada di belakang. Ya, biasanya ustadz itu digonceng, ya. Kalau Nabi yang membonceng, ya. Nabi yang membonceng. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ya Mu'adz, kata Nabi, wahai Mu'adz. Kata Mu'adz, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah, sampai 3 kali. Kemudian Nabi menyampaikan hadis ini, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahullahu alan nar. Al-hadis. Di akhir hadis Mu'adz berkata, afala ukhbiru bihin nas, bolehkah aku sampaikan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang lain sehingga mereka bisa merasa senang dan gembira? Kata Nabi, izan yattakilu, nanti mereka akan bersandar. Mereka akan bersandar dengan hadis ini dan mereka udah tidak mau beramal lagi, ya. Ada sebagian orang ketika disampaikan kepadanya hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, dia hanya mencukupkan diri dengan keutamaan la ilaha illallah, kemudian dia tidak beramal. Ya, nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini. Mereka sudah tidak mau berlomba-lomba dalam beramal soleh. Karena memang keutamaan la ilaha illallah itu sangat besar, ya. Keutamaannya sangat besar. La ilaha illallah itu bisa menghapus dosa-dosa.
Ya, kemarin ada yang bertanya tentang hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu semakna dengan hadis Anas. Ya, hadis riwayat Anas, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau bertemu denganku membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sepenuh bumi para jemaah, bukan sepenuh Jogja ya, masih kecil itu sepenuh Jogja, atau bukan sepenuh Jawa, bukan sepenuh Indonesia, dosanya sepenuh bumi. Seandainya engkau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun ketika engkau bertemu denganku, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ini semakna dengan hadis bitokoh. Kata para ulama, jadi kalau seandainya ada orang datang bertemu dengan Allah, kemudian dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, sebanyak apapun dosa-dosanya yang dia miliki. Ingat, bertemu Allah dalam keadaan apa? Tidak berbuat syirik besar dan tidak berbuat syirik kecil. Namun dia membawa dosa-dosa yang lain, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Taib, anak-anak sama antum. Jadi syarat mendapatkan ampunan Allah tidak berbuat syirik besar dan tidak berbuat syirik kecil. Kira-kira ini syarat yang mudah atau syarat yang sulit? Oh, syarat yang sulit. Kata para ulama, syaratun sakil. Ini syarat yang berat, syarat yang sulit. Tidak berbuat syirik kecil. Tidak berbuat syirik kecil ini bukan syarat yang mudah, ini syarat yang berat. Tapi kalau kita bisa, ya, kita jaga diri kita dari syirik besar, syirik kecil, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini semakna dengan hadis bitokoh. Dia punya kartu la ilaha illallah, ya. Di situ dia tidak berbuat syirik besar dan dia tidak berbuat syirik kecil. Namun dia datang dengan membawa 99 gulungan dosa. Allah ampuni dia. Ini diantara keutamaan la ilaha illallah. Jadi kata Nabi, jangan nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini. Wa akhbaru biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Di akhir hayatnya Mu'ad menyampaikan hadis ini sebelum dia meninggal, ta'assuman, karena dia khawatir berdosa. Dia khawatir masuk dalam ancaman menyembunyikan ilmu. Dia sampaikan hadis ini, ya akhirnya hadis ini sampai kepada kita. Keutamaan la ilaha illallah. Namun keutamaan ini diikat dengan apa? Dengan syarat la ilaha illallah. Apa itu? Jujur dari hatinya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jujur dari hatinya, ya, dia penuhi syaratnya, maka Allah akan haramkan neraka atasnya. Syahid dari hadis ini, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Orang munafikin, mereka mengucapkan syahadat atau tidak? Mereka mengucapkan syahadat, namun syahadat mereka tidak sah karena mereka jujur, mereka tidak memenuhi syarat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Munafiqun ayat 1. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, lalu mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah dan Allah tahu bahwasanya engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Dusta mereka, ketika mereka bersyahadat mereka dusta, mereka tidak jujur, sehingga syahadah mereka tidak sah. Ya, jadi jujur adalah syarat la ilaha illallah. Apabila jujur tidak ada,
maka yang disyaratkan juga tidak ada. Selesai ya pembahasan dalil jujur. Kemudian kita masuk dalil mahabbah, dalil cinta. Wa dalilul mahabbati qauluhu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dalil cinta adalah firman Allah, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana syahid dari ayat ini? Nah, siapa yang tahu mana syahid dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya cinta adalah syarat la ilaha illallah? Mana syahidnya dan bagaimana istidlalnya, bagaimana wajhud dalalahnya? Mana syahidnya? Naam, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini syahidnya. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Tapi bagaimana sisi pendalilannya? Bagaimana sisi pendalilannya? Tidak apa-apa ya, kita latihan. Ini supaya kita terlepas dari taklid ya. Kalau kita tahu syahid, kita tahu wajhu dalalah, maka kita akan selamat dari taklid. Gimana kira-kira wajhu dalalahnya? Ketika Allah, naam. Ya, insyaallah, Ustaz Hanif silakan. Gimana kira-kira? Baik, ya, Masya Allah. Ya, yang lain para jamaah, jadi sudah hampir benar ya, hampir benar. Jadi ketika Allah mengatakan wallazina amanu asaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman ya sangat cinta kepada Allah, berarti orang-orang yang sebelumnya mereka orang beriman atau bukan? Karena Allah mengatakan wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, Allah mengatakan adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Taib, orang-orang sebelumnya mereka beriman atau tidak beriman? Mereka bukan orang beriman. Ketika Allah mengatakan wallazina amanu, adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah, ini menunjukkan orang yang disebutkan sebelumnya mereka bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Taib, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Ini yang menyebabkan mereka tidak beriman. Ini yang menyebabkan mereka tidak beriman. Mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi mengapa mereka tidak beriman? Karena di samping mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Jadi orang yang mencintai selain Allah di samping mencintai Allah tidak beriman. Kalau orang yang
mencintai selain Allah, di samping mencintai Allah tidak beriman, bagaimana lagi dengan orang yang tidak mencintai Allah sama sekali? Dia hanya mencintai sesembahannya tok. Ini lebih tidak beriman lagi. Ini lebih tidak beriman lagi. Kemudian ya, kata para ulama, mahabbah di sini ya, yang dimaksud dengan mahabbah di sini adalah cinta kepada apa yang terkandung dalam makna la ilaha illallah. Mencintai la ilaha illallah dan mencintai apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Cinta bahwasanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Cinta ya, bahwasanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak mendua di dalam cintanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya, konsekuensi dari syahadah la ilaha illallah adalah mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik itu amalan maupun ashkhas ya, individu-individu. Jadi orang yang beriman itu dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik itu perbuatan maupun orang-orangnya. Ya, oleh karenanya mereka mencintai tauhid. Ya, mereka mencintai tauhid karena Allah mencintai tauhid. Orang beriman mencintai sholat, mencintai puasa, dan mereka juga mencintai orang-orang yang bertauhid, mencintai orang-orang yang sholat, mencintai orang-orang yang berpuasa, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya ya, dalam ayat ini ya, kalau kita perhatikan ada dua golongan manusia. Golongan pertama, orang-orang yang mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Ini golongan kafir, orang-orang kafir. Golongan yang kedua, orang-orang yang amat mencintai Allah dan hanya mencintai Allah. Cinta mereka tidak terbagi. Ini golongan orang-orang yang beriman. Golongan pertama ya, kenapa mereka kafir? Golongan pertama, kenapa mereka kafir? Karena di samping mereka mencintai Allah, mereka mencintai selain Allah. Golongan kedua, kenapa mereka mukmin? Karena mereka hanya mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Maka ini menunjukkan bahwa cinta adalah syarat la ilaha illallah. Cinta bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, yaitu syarat la ilaha illallah. Jika cinta ini tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. Ini istidlal dari ayat ini, menunjukkan bahwasanya cinta adalah syarat la ilaha illallah. Cinta bahwasanya sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, faedah dari firman Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Allah sebagaimana mereka mencintai tandingan-tandingan mereka, sebagaimana mereka mencintai Allah. Sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Penafsiran yang kedua, mereka mencintai sesembahan mereka seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Mereka mencintai sesembahan mereka seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Ini dua penafsiran para ulama. Dari dua penafsiran ini kira-kira mana yang lebih mendekati kebenaran? Atau sebelumnya beda enggak? Dua penafsiran ini beda enggak maknanya? Beda enggak? Apa bedanya? Coba.
Penafsiran yang pertama, Anda ulang ya, tolong dipahami, ini penting. Penafsiran yang pertama, mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Jelas ya? Penafsiran yang kedua, mereka mencintai sesembahan mereka seperti orang-orang mukmin mencintai Allah. Apa bedanya? Kalau penafsiran pertama disebutkan di dalamnya mereka masih mencintai Allah. Kalau penafsiran kedua mereka nggak mencintai Allah. Mereka mencintai sesembahan mereka ya seperti orang-orang mukmin mencintai Allah. Jadi dalam penafsiran kedua tidak disebutkan bahwasanya mereka mencintai Allah. Kira-kira mana yang paling benar dari dua penafsiran ini? Mana yang paling mendekati kebenaran? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena ini lebih sesuai dengan kondisi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mencintai Allah atau tidak? Mencintai Allah. Jadi penafsiran pertama ini lebih dekat kepada kebenaran karena lebih sesuai dengan kondisi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik nggak ada yang nggak mencintai Allah. Orang musyrik mencintai Allah. Kenapa mereka musyrik? Karena di samping mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Kemudian cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta ibadah, yaitu cinta yang tarafnya ibadah. Ya, itu cinta yang disertai ta'zim, pengagungan, wal khudu, ya, dan perendahan diri yang melazimkan ketaatan. Bukan cinta yang tobi'i, ya, bukan cinta yang tobi'i. Karena cinta itu macam-macam, ya, ada cinta ibadah dan ada cinta tobi'i. Kalau cinta tobi'i nggak apa-apa, ya, cinta kepada istri pertama, ya, istri kedua, ya, cinta kepada anak, ya, cinta kepada orang tua. Ini cinta yang tobi'i. Yang dimaksud di sini adalah cinta yang ibadah. Kemudian ya, faedah berikutnya firman Allah wallazina amanu asaddu hubban lillah. Udah azan atau belum? Firman Allah wallazina amanu asaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Ada pertanyaan, mengapa cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik kepada Allah? Ya, alasan yang pertama, karena cintanya orang mukmin tidak terbagi-bagi. Kalau cintanya orang musyrik terbagi-bagi. Jelas cinta yang utuh, cinta kepada satu itu lebih besar daripada cinta dua. Nanti jadikan dalil lagi ya. Ya. Jadi cinta yang utuh itu lebih besar daripada cinta yang terbagi-bagi. Ya. Alasan kedua. Apa alasan kedua? Karena cintanya orang-orang mukmin di atas ilmu dan basirah. Ya, orang mukmin mengetahui kesempurnaan Allah, ya, Allah Maha sempurna, maka mereka mencintai Allah. Berbeda dengan cintanya orang-orang musyrik di atas persangkaan. Ya, di atas persangkaan. Mereka menyangka sesembahan mereka sempurna padahal sesembahan mereka tidak sempurna. Maka cinta yang berdasarkan ilmu tentu lebih besar daripada cinta yang berdasarkan persangkaan. Taib, ya, ini penjelasan ayat pertama. Insyaallah setelah azan kita baca sarahnya. Sarahnya tidak terlalu panjang. Taib, kita dengarkan azan. Allahu
Baik, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan para jamaah? Ada yang ingin ditanyakan? Istidlal yang jadi syahidnya walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman ya amat sangat cinta kepada Allah. Ya. Ketika Allah mengatakan adapun orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah, berarti orang-orang sebelumnya yang Allah sebutkan mereka beriman atau tidak beriman? Mereka tidak beriman. Coba perhatikan ayatnya. Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, ya min di sini min tab'idiyah, menunjukkan sebagian. Ya, dan di antara manusia atau sebagian manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ketika Allah mengatakan adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, berarti orang-orang sebelumnya mereka beriman atau tidak beriman? Mereka tidak beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Berarti orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Dan mencintai Allah di sini maksudnya mencintai Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Cinta bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan. Itu maksudnya. Mereka cinta Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ini yang tidak ada pada orang-orang sebelumnya. Ini yang tidak ada pada orang-orang sebelumnya. Berarti misalnya gini, ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak suka Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dia benci. Cinta lawannya benci. Dia benci Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Kira-kira la ilaha illallah dia sah atau tidak sah? Enggak sah. Tidak sah. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak mahabbah, tidak cinta Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Ini dalil bahwasanya cinta adalah syarat la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah kemudian mencintai kandungannya, mencintai maknanya. Maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Dia harus cinta Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Kalau dia tidak cinta terhadap hal itu, maka la ilaha illallah dia tidak sah. Adapun mencintai amal soleh, mencintai orang-orang yang beramal soleh, itu konsekuensi dari mencintai Allah. Ya, itu konsekuensi dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, orang-orang beriman pasti cintai orang beriman. Jadi misalnya gini, ada dua orang, satu beriman, satu kafir. Ini yang beriman muamalahnya jelek sekali sama antum, ya. Sementara orang kafir muamalah dia sama antum baik sekali. Antum cinta sama yang mana? Antum harus cinta sama orang yang beriman, ya. Walaupun muamalah dia buruk sama antum. Antum cinta sama orang beriman karena dia beriman, dia punya la ilaha illallah. Adapun orang kafir yang baik sama antum, kebaikan dia tertutup
dengan kekufuran dia. Udah nggak punya kebaikan lagi karena tertutup dengan kekufuran dia. Ya, kira-kira bisa nggak? Terkadang kan, wah kita lebih suka sama ini, wah dia baik sama kita. Wah ini orang amalnya jelek sekali. Padahal dia beriman. Nah, ketika itu berarti la ilaha illallah belum tertanam dalam hati antum. Ya, antum masih mencintai yang kafir. Ya, dan antum benci sama yang mukmin. Padahal seharusnya antum cinta sama yang mukmin. Bukan malah cinta sama yang kafir. Jadi orang-orang kafir itu sebaik apapun dia, semua kebaikan-kebaikan dia itu tertutup dengan kekufuran dia. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum jangan lihat kebaikannya tok, antum lihat kekufuran dia. Ya, kemusyrikan dia. Kita harus benci ya kepada kekufuran, wajib benci kepada kekufuran, kemusyrikan. Hukumnya wajib. Tidak boleh kita ridho terhadap kekufuran. Siapa yang ridho terhadap kekufuran maka dia bisa kafir. Harus tanamkan ya, harus tanamkan, dan ini butuh proses. Ya, kadang kita biasa-biasa saja. Kita ngelihat patung disembah biasa-biasa saja. Kita ngelihat kesyirikan biasa-biasa saja. Bahkan kita nonton itu kesyirikan. Ya, nonton kesyirikan, kemudian juga kadang kagum ya. Ada orang suka nonton sihir ya, suka nonton sulap. Kemudian dia kagum terhadap penyihir atau tukang sulap. Ya, hati-hati ya para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Harusnya antum ketika lihat itu antum benci. Ya, antum tidak suka. Dia menyekutukan Allah, dia kufur kepada Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi loyal kepada orang-orang yang beriman itu juga bertingkat-tingkat ya. Tidak satu. Orang beriman kan macam-macam. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah ya. Ada orang beriman yang masih maksiat ya. Itu loyalnya tidak sama. Ya. Jadi kita tetap loyal kepadanya. Tapi loyal kita itu sesuai ketaatan dia kepada Allah. Semakin dia taat, kita semakin cinta kepadanya. Semakin dia maksiat, maka cinta kita semakin berkurang. Cinta kita semakin berkurang. Jadi memang ada orang yang memang harus kita benci secara mutlak ya, seperti orang-orang kafir. Ada orang-orang yang ya sisi lain kita membencinya, di sisi lain kita mencintainya. Kita mencintainya karena dia punya iman, dan kita membencinya karena dia punya maksiat. Ini tidak sama ya. Loyal itu tidak sama. Loyal itu bertingkat-tingkat. Ya, semakin dia kuat tauhidnya, kuat imannya ya, maka kita semakin cinta kepadanya. Tapi semakin berkurang tauhidnya ya, kecintaan kita berkurang. Antum lebih cinta siapa? Lebih cinta orang yang rajin ngaji tauhid atau yang jarang ngaji tauhid, yang tidak pernah datang ke kajian tauhid? Antum cinta kepada semuanya, tapi kecintaan kecintaan antum sama orang yang rajin ngaji tauhid lebih besar daripada cinta antum sama orang yang tidak pernah ngaji tauhid, misalnya ya. Ya. Nah, wallazina amanu, orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Iya, cinta di sini maksudnya apa? Kata para ulama, cinta di sini maksudnya cinta kepada kandungan la ilaha illallah. Ya, dia cinta Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Itu keterkaitannya. Jadi mencintai Allah itu kan maknanya luas. Ya, di antaranya dia mencintai Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ini harus wajib. Kalau tidak, maka
tidak sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya, jadi orang-orang yang beriman mereka sangat mencintai Allah. Mereka mencintai Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, mencintai apa yang dikandung oleh la ilaha illallah. Antum kan bisa lihat yang disampaikan oleh penulis al-khamis, yang kelima, al-mahabbatu lihazihil kalimah, mencintai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, walima dallat alaihi, dan apa yang dikandungnya. Mencintai apa yang dikandung oleh la ilaha illallah. Kemudian penulis membawakan ayat ini. Jadi cinta di sini maksudnya mencintai Allah, cinta Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ini wajib dan harus, dan ini syarat la ilaha illallah. Nah, suka atau cinta itu seperti apa? Contoh misalnya kita punya perempuan ngaji, muamalahnya jadi utang, bisnis kita kasih barang bilang gitu nggak ada gitu kan. Sedangkan orang ini kafir, orang Cina gitu, pembayarannya banyak, bisa bantu, misalnya bisa dibantu. ya. Itu kita otomatis suka dengan ini gitu, dengan orang lain seperti ini gitu. Apakah itu termasuk golongan cinta gitu? Nah yang ini agak kayaknya kalau ini hati-hati banget gitu. Nah, terus yang kedua, Muhammad SAW bagaimana menciptakan Nabi paman dia Abu Thalib? Sebatas apa agar beliau sampai beliau memohonkan ampunan kan pada paman beliau yang kafir, dan itu firman Allah dilarang kan saat itu. Nah itu seperti apa cinta batasan kita tuh? Maksud cinta di sini tuh cinta gimana sih? Suka aja muamalah atau cinta Memang cinta itu tidak bisa didefinisikan ya. Cinta itu hanya bisa dirasakan ya. Iya. Kalau ada yang mendefinisikan cinta, pasti definisinya kurang. Saking luasnya cinta ya. Ya. Cinta antum sama istri itu tidak sama dengan cinta antum sama anak. Apa perbedaannya? Pokoknya anak nggak bisa jelaskan. Iya. Kalau ditanya apa bedanya cinta sama anak sama cinta sama istri, nggak bisa jelaskan. Tapi anak bisa rasakan. Ya, anak bisa rasakan. Jadi yang tidak boleh itu cinta yang ibadah. Cinta yang ibadah tadi cinta yang melazimkan ya ketundukan, pengagungan. Jadi dia tunduk taat sama yang dicintai. Itu cinta yang ibadah. Adapun cinta biasa, cinta kepada istri itu cinta yang dibolehkan. Cinta kepada anak cinta yang dibolehkan. Tapi kalau gara-gara cinta yang tabii, seseorang meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan Allah, nah ini yang tercela, ini yang diharamkan. Nanti cinta yang diharamkan. Ya. Misalnya gara-gara terlalu cinta sama istri, akhirnya apa? Akhirnya dia korupsi misalnya. Karena istrinya tuntutannya terlalu besar, ya minta mobil, minta rumah, ya. Akhirnya dia korupsi misalnya. Ya, jadi mencintai orang kafir nggak boleh. Cinta sama orang kafir mutlak tidak boleh. Cinta dalam artian bukan bukan cinta yang tabii ya. Kalau antum misalnya kalau ada orang punya orang tua kafir, kemudian dia cinta sama orang tuanya, itu cinta yang tabii. Boleh ya. Sayang sama orang tuanya itu kasih sayang yang tabii. Adapun cinta yang kita maksudkan di sini cinta yang ibadah. Jangan gara-gara antum cinta sama orang tua, antum ikut agama orang tua antum. Ya, antum berbuat syirik kepada Allah. Dia nyuruh yang haram-haram kemudian antum taati. Ini yang tidak boleh, dan nanti ada pembahasan khusus tentang mahabbah ya, tentang syirik cinta. Ada syirik dalam cinta, ada syirik dalam ketaatan ya, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.